Saudaraku, ada perbedaan antara takut dengan Tuhan dan ketakutan kepada Tuhan, saudaraku. Takut dan ketakutan itu sangat berbeda, saudaraku. Jauh berbeda. Itu betapa pentingnya, saudaraku. Imam, seorang kepala rumah tangga takut akan Tuhan. Kunci agar kita diberkati dan bahagia cuma satu, miliki roh takut akan Tuhan. Sungguh kami terkagum-kagum akan karya tangan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kalau malam hari ini Tuhan Yesus di pertengahan minggu, kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami mau belajar Tuhan Yesus firman-Mu. Engkau Tuhan Yesus Bapa sampaikan lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu. Dimanapun mereka Tuhan Yesus berada saat ini. Tuhan jamah mereka. Lawat mereka. Penuhi mereka Tuhan Yesus dengan roh takut akan Engkau. Engkau yang memberkati mereka Tuhan Yesus. Mereka yang lemah Engkau berikan Tuhan Yesus Bapa kekuatan. Mereka yang sakit Tuhan Yesus Bapa Engkau sembuhkan mereka. Mereka yang putus pengharapan Tuhan Yesus malam hari ini Engkau berikan pengharapan yang baru bagi mereka. Mereka yang buntu jalannya Tuhan Yesus, Tuhan Engkau buka jalan yang baru bagi mereka. Jamah dan lawat kami Tuhan malam hari ini. Berkuasalah Tuhan Yesus atas pemberitaan firman-Mu. Dan lawat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Malam hari ini kami mau Tuhan buka hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, shalom semuanya. Lambaikan tanganmu jika Bapak Ibu mendengar suaraku dengan jelas. Ya. Puji nama Tuhan, saudaraku, di pertengahan minggu ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Sebab hidup kita tanpa Tuhan tidak akan berarti, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan seperti yang sudah Bapak Ibu lihat dari slide atau flyer, yaitu judul firman Tuhan malam hari ini adalah takut akan Tuhan mendatangkan berkat dan kebahagiaan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan itu adalah sempurna. Amin. Berkat Tuhan itu sempurna. Jika Tuhan memberkati setiap kita, maka berkat itu adalah sempurna adanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita ditanya, satu dengan yang lain ditanya, semua orang ditanya, apakah saudara mau diberkati dan bahagia? Sudah pasti berkata, ya saudaraku. Amin. Ya, semua manusia mau diberkati. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang berjerih lelah, susah payah, banting tulang, bekerja supaya mendapatkan berkat, saudaraku. Amin. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita mau belajar, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Saat saudaraku Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan, maka berkat itu berkat yang sempurna. Saudaraku, kita sering melihat, saudaraku, ada orang-orang yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah, tapi tidak bahagia. Amin, pernah melihat? Saudara-saudara kita, saudaraku, ya. Ada orang yang berlimpah-limpah, saudaraku berkatnya, tapi tidak bahagia.
Tapi ada sebaliknya saudaraku, dalam keluarga bahagia. Saudaraku, bahagia rukun saudaraku. Tapi selalu berkekurangan. Ada sesuatu yang kurang saudaraku di dalamnya. Dan malam hari ini saudaraku, kita belajar bagaimana Tuhan itu memberkati dengan sempurna. Dan bagaimana caranya kita menerima berkat Tuhan itu dengan sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita baca terlebih dahulu Mazmur 128 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-6. Saya ulangi sekali lagi, Mazmur 128 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayatnya yang terakhir saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat jelas sekali di ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudaraku, ada perbedaan antara takut dengan Tuhan dan ketakutan kepada Tuhan, saudaraku. Takut dan ketakutan itu sangat berbeda, saudaraku. Jauh berbeda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah membawa kita ingin mendekat, intim, hormat, respek, kagum akan kuasa dan kedahsyatan kasih Tuhan, saudaraku. Itu yang dikatakan takut akan Tuhan. Saya ulangin sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Takut akan Tuhan adalah membawa kita ingin mendekat, intim, hormat, respek, kagum akan kuasa dan kedahsyatan kasih Tuhan. Adakah hari-hari ini hidup kita takut akan Tuhan? Saudaraku, sebagai contoh yang sederhana saudaraku dalam Alkitab, semua kita tahu, semua kita mengerti dan mengenal seorang tokoh yang namanya Yusuf. Amin. Saudaraku, Yusuf itu memiliki roh takut akan Tuhan, saudaraku. Saat Yusuf, saudaraku, ada di rumah Potifar. Dan Potifar, saudaraku, tante Potifar, saudaraku, mau mendekati dia untuk berbuat najis, untuk berbuat zina. Tapi Yusuf, saudaraku, lari meninggalkan Potifar. Itu yang dikatakan, saudaraku, dengan sederhana. Takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan apa itu arti dari ketakutan akan Tuhan? Saudaraku, sedangkan ketakutan akan Tuhan itu adalah membawa kita menjauh dari hadirat Tuhan karena dosa atau hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang kita telah lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan karena mereka melakukan
hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan mereka memutuskan untuk jauh dari hadirat Tuhan. Ada banyak, saudaraku, orang-orang percaya melakukan dosa, saudaraku. Dan itu yang mengakibatkan mereka jauh kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, contoh sederhana yang kita punya dalam Alkitab adalah yaitu Adam dan Hawa, saudaraku. Pada saat Adam dan Hawa melakukan pelanggaran atas perintah Tuhan yang ada di Taman Eden, saudaraku, mereka bersembunyi, mereka takut saat Tuhan datang ke Taman Eden dan memanggil mereka. Adam, Adam, di manakah engkau? Saudaraku, Adam takut. Dan dia mulai menjauh dari Tuhan. Mulai menjauh dari Tuhan. Dan sampai akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Daud, Adam dan Hawa saudaraku. Adam dan Hawa saudaraku. Dikeluarkan dari Taman Eden. Karena kenapa? Karena mereka melakukan dosa. Karena mereka melakukan pelanggaran. Itulah sebabnya mereka takut akan Tuhan, meninggalkan hadirat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan lagi firman Tuhan, saudaraku di ayat yang pertama, ternyata saudaraku, kunci agar kita diberkati dan bahagia. Cuma satu, miliki roh takut akan Tuhan. Saudaraku, saat kita memiliki roh takut akan Tuhan, maka kita akan diberkati Tuhan. Dan berkat itu membuat kita bahagia, saudaraku. Saudaraku, saat kita memiliki roh takut akan Tuhan, saudaraku, maka apapun yang kita kerjakan, saudaraku, apapun yang kita lakukan, firman Tuhan katakan, saat kita melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan kita, maka Tuhanlah yang memberkatinya, saudaraku. Amin, saudaraku. Coba baca, saudaraku, di ayat yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, miliki roh takut akan Tuhan. Amin. Sehingga kita diberkati dan bahagia. Kalau kita lihat saudaraku di ayatnya yang kedua, dikatakan seperti ini. Ayatnya yang kedua, apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudaraku, berkat yang dikatakan pada ayat yang kedua itu adalah berkat jasmani. Amin. Jadi apa yang kita kerjakan saudaraku, kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, apa yang kita bisniskan, kalau kita takut akan Tuhan, maka Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan, saudaraku. Amin. Saudaraku, ada banyak pemahaman yang salah tentang berkat. Ada orang berkata, hanya berdoa saja, berpuasa, pasti kita diberkati Tuhan. Itu pemahaman yang salah, saudaraku. Bagaimana caranya Tuhan memberkati setiap kita kalau kita tidak mengusahakannya? Bagaimana caranya Tuhan, saudaraku? Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jika engkau mau makan, kamu harus bekerja. Amin. Ya, saudaraku, itu firman Tuhan. Sangat jelas dikatakan, kalau kita mau makan, kita bekerja dulu. Itu artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mesti harus berusaha, kita mesti harus bekerja, bergerak, saudaraku. Maka Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Kalau kita cuma ongkang-ongkang kaki, malas-malasan, saudaraku,
berdoa, hanya berdoa, Tuhan tidak akan pernah memberkati setiap kita. Saudaraku, firman Tuhan juga dikatakan bahwa setiap kita belajar kepada semut. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Semut aja saudaraku bisa tahu pada saat kapan dia mengumpulkan makanannya. Dan pada saat kapan dia berhenti untuk mengumpulkan makanannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Tuhan mau supaya kita, saudaraku, memiliki roh takut akan Tuhan. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, kita ingin bahagia, miliki roh takut akan Tuhan, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, benarlah kata firman Tuhan jika kita baca Amsal 10 ayatnya yang ke-22. Amsalnya yang ke-10, Amsal 10 ayatnya yang ke-22. Dikatakan seperti ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudaraku, karena saya orang Batak, saya bandingkan saudaraku dengan bahasa Batak. Karena lebih afdol gitu ya. Dikatakan seperti ini. Dalam bahasa Batak, Poda 10 ayat 22. Pasu-pasu ni jahubado mabahen mamora. Jaladang mardongan hangaluton dibahen. Artinya, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Dan berkat itu tidak berteman dengan kesusahan, saudaraku. Kesulitan. Jika kita memiliki roh takut akan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, saudaraku, apapun yang kita usahakan, maka Tuhan memberkati usaha pekerjaan kita. Dan hasilnya itu, saudaraku, kita dapat nikmati tanpa ada kesusahan di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa itu kesusahan? Saudaraku, ada sakit penyakit. Jika kita berbisnis, saudaraku, ada tagihan-tagihan yang macet. Ada masalah-masalah yang ribet, yang sulit untuk dipecahkan, saudaraku. Itu kesulitan-kesulitan. Tapi jikalau kita takut akan Tuhan, mengerjakan segala pekerjaan kita, segala usaha kita, saudaraku, maka kesusahan itu, kesulitan itu tidak ada di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bandingkan, saudaraku, firman Tuhan, Hagai 1 ayatnya yang ke-5 sampai ke-8. Hagai 1 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-8. Dikatakan seperti ini. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Saudaraku, Hagai ini berbicara, saudaraku. Bagaimana orang bekerja dengan susah payah. Bagaimana orang berusaha dengan sekuat tenaganya, saudaraku. Tetapi hasilnya
nihil. Hasilnya sia-sia, saudaraku. Malam hari ini kita mau belajar. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan koneksimu. Jangan andalkan hartamu. Tapi andalkan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu malam hari ini saudaraku, mari kita cek and recheck saudaraku. Bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita berusaha, bagaimana cara kita berbisnis. Apakah kita takut akan Tuhan? Jika kita tidak takut akan Tuhan, mari kembali kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, mari cari wajah Tuhan. Mari cari kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga kita diberkati Tuhan dan bahagia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu contoh takut akan Tuhan adalah menghormati orang tua. Menghormati otoritas yang ada di atas kita yang Tuhan taruh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita menghormati orang tua kita, karena orang tua kita itu adalah perwakilan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa menghormati orang tua kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan saya bersaksi saudaraku, bagaimana saya pada tahun 2019 akhir saudaraku, saya sebagai full timer dari gereja GBI Intermak. Saudaraku, waktu itu saya bertemu dengan rekan saya, teman saya, sahabat saya, dan beliau punya bisnis saudaraku, punya usaha. Dan singkat cerita saudaraku, saya ngobrol, dan teman saya itu berharap supaya saya ikut dia untuk membantu usahanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami bicara tentang penghasilan saudaraku. Dan beliau kasih yang sungguh fantastik lah. Karena beliau bekerja untuk seluruh Indonesia, saudaraku. Pekerjaannya seluruh Indonesia itu mesti harus ada. Dia membangun toko-tokonya di sana. Singkat cerita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya deal. Apa yang saya dapat, saudaraku, penghasilan berapa, dan lain-lain fasilitas yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena saya memiliki hati yang taat dan menghormati otoritas yang ada di atas saya yang Tuhan taruh, maka saya izinlah kepada gembala kita saudaraku, Pak Purba. Pada saat itu saya pertama kali datang, saya cerita bla 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 bla. Bapak gembala kita Pak Purba katakan, kamu kembali dulu, berdoa lagi, nanti kamu datang lagi ke saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pulang, saya berdoa bersama anak dan istri saya, saudaraku. Dan saya ceritakan hal ini kepada anak-anak saya dan istri saya, atas saya mau keluar, resign dari gereja sebagai full timer. Saudara, kami berdoa, saudaraku, tapi dalam pikiran saya, penghasilan yang saya akan terima, saudaraku, itu jauh lebih besar. Itu sangat nikmat, saudaraku.
Sehingga saya itu sudah terpola pikirannya bahwa ya Tuhan izinkan saya untuk resign. Karena saya pengen hidup lebih baik. Seperti itu saudaraku. Dan hari yang kedua saudaraku, kedua kalinya saya datang lagi kepada Bapak Gembala, saudaraku. Singkat cerita dengan hal yang sama. Saya cerita bla bla bla, saya sudah berdoa bersama istri, anak-anak. Dan saya izinkan Pak untuk resign. Dan gembala kita Pak Purba katakan, ya sudah, kamu kembali dulu berdoa lagi, nanti datang lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berdoa lagi. Pada kedua kalinya saudaraku, berdoa sama anak-anak. Saya bilang sama anak-anak saya bilang sama istri saya harus resign supaya kehidupan kita lebih baik. Tapi enggak tahu kenapa saudaraku, anak saya waktu itu masih kelas 3 SD, saudaraku yang perempuan, dia katakan seperti ini sambil menangis. Papa, jangan resign. Dia bilang seperti itu. Dia sambil menangis, dia katakan, anak kelas 3 SD, saudaraku, dikatakan seperti ini. Papa kan sudah kuliah, sudah STH, teologi. Kalau Papa resign dari gereja, Papa akan menyalahi apa yang Papa pelajari. Saya kaget saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya kaget, anak kelas 3 SD saudaraku sudah bisa berkata demikian. Tapi saya ngambil kesimpulan seperti ini. Bahwa Tuhanlah yang menaruh perkataan itu dalam mulut anak saya. Dan pada saat itu saya bilang, oke, Papa gak jadi resign kalau begitu. Tapi hidup kita hanya seperti ini saja. Saya datang yang ketiga kali, saudaraku, kepada Bapak Gembala kita dan saya bilang, Pak Purba, saya tidak jadi resign. Dan saya sampai hari ini menghormati kedua gembala kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, roh takut akan Tuhan itu, salah satunya, contohnya adalah menghormati otoritas yang ada di atas kita, yang Tuhan taruh. Hormatilah pemimpinmu, hormatilah orang tuamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama orang tua kita masih ada, hormati orang tuamu, supaya panjang umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Dan sampai hari ini saudaraku, kami bersuka cita, kami tidak berkekurangan saudaraku sedikit apapun. Saudaraku, ya bukan berkelebihan juga, tapi pas-pasan aja saudaraku. Pas-pasan aja saudaraku. Tapi pemeliharaan Tuhan itu, berkat Tuhan itu ada aja saudaraku. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Oleh sebab itu saudaraku, miliki roh takut akan Tuhan saudaraku. Miliki roh takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan hal yang kedua yang kita mau pelajari saudaraku, hal yang kedua saudaraku, di ayatnya yang keempat saudaraku, di ayatnya yang keempat, Mazmur 124 saudaraku di ayatnya yang 4 dikatakan seperti ini. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudaraku, ayat firman Tuhan ini di ayat yang keempat ini, jika kita tidak lakukan, maka ayat yang kedua, ketiga, kelima dan keenam tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, betapa pentingnya saudaraku seorang imam, seorang laki-laki dalam rumah tangga hidup takut akan Tuhan. Ya, sebab firman Tuhan dikatakan demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kata demikian saudaraku
Itu ditujukan kepada ayat yang kedua, ketiga, kelima, dan keenam, saudaraku. Apa itu? Dikatakan seperti ini. Apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayatnya yang kelima, saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dan anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Kuncinya, saudaraku, imam, laki-laki, kepala rumah tangga harus memiliki roh takut akan Tuhan, saudaraku. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus itu, Tuhan kita sangat konsen kepada laki-laki. Karena kenapa? Karena laki-laki itu kepala, sumber, hulu. Saudaraku. Itu betapa pentingnya, saudaraku. Imam, seorang kepala rumah tangga takut akan Tuhan. Jadi sangat gampang sekali, saudaraku, melihat keluarga itu takut apa? Enggak dengan Tuhan. Jika ada imam yang takut akan Tuhan, maka keluarga akan bahagia, saudaraku. Akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Apapun yang diusahakan, dikerjakan oleh tangannya, pasti diberkati Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat 1 Timotius 2 ayat yang ke-8, betapa konsentrasinya Tuhan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada laki-laki. Dikatakan seperti ini, 1 Timotius 2 ayatnya ke-8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangannya yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Betapa pentingnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hai para laki-laki, kepala rumah tangga, mari miliki roh takut akan Tuhan. Jika hari-hari ini hidup kita berantakan, hidup kita asal-asalan, para imam, para kepala rumah tangga, ya mari kembali kepada Tuhan. Mari hampiri Tuhan, cari wajah Tuhan, saudaraku. Sehingga kita melihat berkat Tuhan itu, melihat kebahagiaan yang dari surga, akan tercurah dalam hidup kita, akan tercurah dalam rumah tangga kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu contoh, saudaraku, seorang kepala rumah tangga. Saya mendengarnya di YouTube, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahwa sepasang suami istri, saudaraku, cekcok. Dan mereka memiliki 3 anak yang sungguh masih kecil-kecil, saudaraku. Dan ini terjadi di Sumatera. Saudaraku, istrinya lari meninggalkan suaminya dan anak-anaknya. Tidak tahu kemana rimbanya. Dan suaminya, seorang bapak ini membawa anak-anaknya jalan terus. Rencananya katanya mau cari kerjaan, saudaraku. Tapi tiba saatnya, saudaraku, seorang bapak ini, suami ini meninggalkan anaknya, 3 anaknya di depan Alfamart. Dan dia pergi entah kemana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa sedihnya anak-anak yang ditinggalkan, saudaraku, oleh karena perbuatan orang tuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari. Jika kita mau diberkati Tuhan dan bahagia, miliki roh takut akan Tuhan.
Kalau Bapak Ibu mengatakan, oh papa saya sudah nggak ada, suami saya nggak ada, siapa yang menjadi imam di dalam keluarga saya? Ingat, kalau suamimu tidak ada, maka istri yang menjadi imam, yang bertanggung jawab atas keluarganya. Jika seorang istri tidak ada, ayah tidak ada, saudaraku yang dikasih Tuhan, anak yang pertama itu yang menjadi imam, yang bertanggung jawab atas rumah tangga itu, atas keluarga itu. Oleh sebab itu saudaraku, mari miliki roh takut akan Tuhan. Karena ini saudaraku yang menjadikan kita diberkati dan bahagia. Saudaraku, ada lagu yang dikatakan seperti ini. Seperti minyak di kepala Harun dan kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintahkan agar berkat-berkatnya tercurah. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Saudaraku, seperti minyak di kepala Harun. Harun itu siapa saudaraku? Harun itu adalah imam. Amin. Jika kita mau saudaraku keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati dan bahagia saudaraku, maka miliki roh takut akan Tuhan. Apa itu roh takut akan Tuhan? Roh takut akan Tuhan itu adalah yang membuat kita untuk dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, hormat akan Tuhan. Itu takut akan Tuhan saudaraku. Amin saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari miliki roh takut akan Tuhan malam hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara malam hari ini yang ingin diubahkan Tuhan. Malam hari ini mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu dengan hatimu yang terbuka. Katakan kepada Tuhan, Tuhan jamah aku. Urapi aku mau memiliki roh takut akan Engkau malam hari ini. Jesus, glory bagimu Tuhan Yesus. Engkau yang hari-hari ini bekerja, berjerih lelah, tapi hasilnya sia-sia. Menghabiskan waktu bekerja, berusaha, berbisnis. Tapi hasilnya sia-sia. Engkau putus asa malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan. Malam hari ini. Miliki roh takut akan Tuhan. Semua Bapak Ibu yang mau dilawat Tuhan malam hari ini. Yang mau diubahkan Tuhan. Jesus. Kau hadir di tempat ini. Mari angkat kedua tanganmu. Kau hadir di tempat ini. Lawatlah Tuhan seluruh umat-Mu. Kau hadir di tempat ini. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Kau hadir di tempat ini. Kau hadir di tempat ini. Lawatlah Tuhan seluruh umat-Mu. Kau hadir di tempat. Biar musik mengalun, Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Hanya Bapak Ibu yang ingin dipulihkan Tuhan saja. Ingin disembuhkan. Ingin dibukakan jalannya dalam setiap usaha pekerjaanmu.
Hurarabashanda batakara labashede de bikara labashede de bikara labara labatakara labashande. Hibiara labara 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 labashanda ya. Mari berdoa Bapak Ibu, berdoa. Bapak Surgawi, hamba-Mu Tuhan Yesus, berdoa bagi setiap tangan-tangan yang terangkat malam hari ini. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan berdoa atas mereka. Tuhan yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Kau angkat beban mereka dan berikan kelegaan. Tuhan, mereka yang hari-hari ini Tuhan Yesus suam-suam kuku, Engkau Tuhan Yesus hangatkan mereka. Kembalikan mereka Tuhan Yesus. Kembalikan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah lawat mereka Tuhan Yesus. Lawat mereka. Mereka yang butuh pertolongan Tuhan Yesus Bapa, pertolongan-Mu sempurna Tuhan Yesus malam hari ini. Lawat mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah mereka. Jamah mereka Tuhan Yesus. Engkau hadir di tempat ini. Kau hadir di tempat ini. Lawatlah Tuhan seluruh umat-Mu. Kau hadir di tempat ini. Katakan lebih lagi, Kau hadir. Kau hadir di tempat ini. Yes. Kau hadir di tempat ini. Lawatlah Tuhan seluruh umat-Mu. Kau hadir di tempat ini. Kasih-Mu mengalir Tuhan Yesus bagi jemaat-Mu malam hari ini. Dimanapun mereka berada ya Bapa, Kau jamah lawat mereka. Penyertaan-Mu Tuhan Yesus Bapa, tiada henti-hentinya Tuhan bagi jemaat-Mu. Belas kasihan-Mu Tuhan turun atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus malam hari ini Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus Bapa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, penyertaan-Mu, lawatan-Mu terjadi Tuhan atas bangsa kami. Bangsa kami bangsa yang aman, bangsa Tuhan Yesus yang damai. Kau memberkati bangsa kami berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Dan bangsa kami menjadi berkat atas bangsa-bangsa. Berkati Tuhan Presiden kami Tuhan Yesus Bapak Jokowi bersama Tuhan Yesus Pak Ma'ruf Amin Tuhan Yesus wakilnya. Lawat mereka Tuhan Yesus. Jamah mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Bapak buat setiap Tuhan Yesus umat-Mu malam hari ini. Yang ikut Tuhan Yesus Bapak untuk prayer Zoom Tuhan Yesus. Tuhan Kau melawat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kita menerima berkat dari Allah Bapa kita. Diberkatilah setiap tangan-tangan yang terangkat malam hari ini. Diberkatilah setiap usaha pekerjaan-Mu, rumah tangga-Mu, kesehatan-Mu diberkati Tuhan. Apapun yang dilakukan tangan-Mu diberkati oleh Tuhan. Saat engkau memiliki roh takut akan Tuhan, maka berkat dari surga dan kebahagiaan dari surga turun atas setiap kita berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah terima berkat, sama-sama teriakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua.